102,3 Motion FM. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Seputar Nusantara, setiap hari jam 8 pagi hanya di Motion FM. ...102,3 Motion FM, bersuara tidak henti, mengudara untuk negeri. Selamat pagi Motion People, saat ini Anda sedang mendengarkan kami pada program Seputar Nusantara, edisi Sabtu 13 November 2021. Selama 30 menit, kami akan membawakan berita-berita aktual dan faktual dari berbagai daerah di Indonesia. Di mana terdapat 3 berita utama yang telah kami siapkan hanya untuk Anda. Di antaranya, perlindungan pemerintah kota Yogyakarta dengan One Gate System, mengenal Tugu Gazebo, monumen kemerdekaan yang diubah jadi Tugu Perjuangan lawan COVID-19. akuarium jadi peluang bisnis yang menjanjikan saat pandemi. Bersama saya Safira Afi Dan saya Bintang Indra, inilah Seputar Nusantara. Motion People, pemerintah kota Yogyakarta menerapkan peraturan baru bagi angkutan umum dan angkutan wisata yang akan memasuki wilayah Yogyakarta, yaitu One Gate System. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penularan COVID-19 dan memastikan wisatawan sehat. One Gate System dipusatkan di Terminal Giwangan dengan melakukan screening terhadap wisatawan yang masuk ke kota Yogyakarta menggunakan bis. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Seputar Nusantara, Fairuz Khairunisa di Yogyakarta. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Afi dan Bintang. Motion People, pemerintah kota Yogyakarta sudah mulai melaksanakan sistem baru yaitu One Gate System. Hal ini dilakukan bersamaan dengan turunnya level PPKM dan mulai dibukanya tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, menyebutkan bahwa One Gate System adalah pilihan terbaik yang dapat dilakukan di Yogyakarta. Kalau kita tidak mengatur sedemikian rupa, nah berarti Jogja yang pasti orang selalu datang ke sini ini seperti kota yang terbuka. Kota yang terbuka otomatis kita menjadi harus berhadapan dengan kondisi yang belum sepenuhnya bebas dari virus. Kita masih ada virus yang bergentayangan. Nah, untuk mengamankan itu kita tidak bisa buka tutup dengan ganjil genap. Hanya yang bisa kita lakukan adalah One Gate System. One Gate System merupakan salah satu cara dari pemerintah kota Yogyakarta untuk melindungi kesehatan masyarakat, baik masyarakat Yogyakarta sendiri maupun wisatawan. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Golkarimade Yulianto menjelaskan syarat yang wajib dilakukan wisatawan dari luar kota sebelum masuk ke wilayah kota Yogyakarta. Bagi masyarakat yang akan berwisata ke Kota Jogja harus menyiapkan bukti bahwa mereka sudah vaksin, minimal vaksin pertama tadi. Bisa dengan menunjukkan bukti secara fisik, ada kartu vaksin, bisa juga lewat aplikasi Peduli Lindungi. Tidak dipungkiri pasti akan ada dampak positif maupun negatif dari suatu kebijakan. Hal ini juga yang terjadi dalam penerapan One Gate System di kota Yogyakarta. Tentu One Gate System merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kota terhadap kesehatan masyarakat dan wisatawan. Namun, apakah kebijakan ini akan menguntungkan bagi industri pariwisata yang ada di Yogyakarta? Ketua GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kota Yogyakarta, Bobi Ardianto menegaskan bahwa kita tidak bisa melihat kebijakan One Gate System dengan jangka pendek. Bobi mengajak agar masyarakat dan juga industri pariwisata dapat bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menjaga kesehatan dan keamanan bersama. Tadi bicara untung dan rugi secara jangka pendek pasti memang namanya regulasi itu pro kontra itu pasti, gitu ya. Tetapi kami melihat bahwa ini semua kembali ke masalah sosialisasi sebenarnya. Kalau industri adalah dalam porsi implementasi, artinya sesulit apapun misalnya, kalau itu untuk kebaikan kami, saya pikir semua industri akan sepakat untuk itu. Motion People,
Dengan diberlakukannya One Gate System tentu menjadi bentuk perlindungan bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan wisatawan. Semua akan aman dan sehat jika kita peduli, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Patuhi protokol kesehatan demi keselamatan orang-orang tersayang. One Gate System, ekonomi tumbuh, kesehatan terjaga, Yogyakarta siap untuk sehat. Virus Soironisa melaporkan untuk Seputar Nusantara, kembali ke studio. Semoga langkah ini bisa diterapkan dengan baik dan benar ya, Afi. Betul, Bintang. Harapannya, One Gate System ini dapat meminimalisir penularan COVID-19 di Kota Yogyakarta. Motion People, beralih ke berita selanjutnya. Monumen Gasibu yang dulunya digunakan sebagai monumen perjuangan rakyat Jawa Barat dalam mempertahankan kemerdekaannya, kini diubah menjadi monumen perjuangan tenaga kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19. Monumen ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 November 2021 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter Ilyas Maulana di Bandung. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Afi dan Bintang. Motion People, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin hari terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus positif COVID-19 mencapai 4,2 juta dengan kasus kematian lebih dari 143.000 korban jiwa. Beberapa upaya dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan COVID-19. Di antaranya, pembangunan monumen COVID-19 di Bandung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Monumen ini terletak di sebelah utara lapangan Gasibu, berseberangan dengan Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat, dan menjadi monumen peringatan COVID-19 pertama di Indonesia. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, Boy Iman Nugroho, monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan COVID-19 yang gugur dalam menjalankan tugas. Juga ingin mengingatkan kepada masyarakat Jawa Barat yang telah berjuang melawan membantu masyarakat lainnya untuk memerangi COVID-19 di Jawa Barat. Sebenarnya monumen dengan tinggi 17 meter dan berbentuk menyerupai pintu gerbang ini adalah monumen untuk mengenang perjuangan rakyat Jawa Barat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, monumen ini diubah menjadi monumen peringatan Corona seiring dengan pelonjakan kasus positif COVID-19 di Jawa Barat. Di bagian bawah monumen tersebut terukir 237 nama tenaga kesehatan dan 44 nama pegawai negeri sipil yang gugur dalam menjalankan tugas menangani virus corona. Salah satu nama yang tercantum adalah Amutavia Aksyanti, dokter gigi yang meninggal dunia tak lama setelah Indonesia mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia. Bevalia Aisyah Rahmadani yang merupakan putri dari Amutavia Aksyanti menilai hal ini merupakan wujud apresiasi atas kinerja dari sang ibunda. Aku melihat ini sebagai apresiasi sih, karena beda kondisinya dengan tenaga medis yang memang untuk menangani pasien COVID. Dia udah tahu untuk menangani pasien COVID. Ibu saya itu nggak tahu kalau dia menangani pasien COVID. Jadi apresiasi atas pekerjaannya dia yang telah mengabdi pada negara karena dia bekerja untuk pemerintah. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Jawa Barat, Wahyu Mijaya mengatakan, peresmian monumen ini seharusnya dilakukan pada 10 November kemarin, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Namun acara tersebut mengalami penundaan dan akan disesuaikan kembali dengan jadwal Presiden Joko Widodo. Ya, sebetulnya awalnya itu tanggal 10 November. Tapi ternyata Pak Presiden ada beberapa agenda. Kita masih menunggu penyesuaian jadwal. Kita berharap minggu depan sudah ada konfirmasi dari istana. Dengan adanya monumen ini, diharapkan masyarakat tidak mudah melupakan sejarah dan mengingat jasa para tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani virus corona. Ilyas Maulana melaporkan untuk Seputar Nusantara. Motion People, berita selanjutnya akan kami sampaikan setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Seputar Nusantara. Jangan diambil, itu bukan milikmu. Jangan mencuri,
Mencuri bukan tindakan terpuji. Jangan berbohong, kamu harus jujur dalam hal apapun. Jangan bermain curang ya, nanti teman-temanmu menjauhimu. Mari kembangkan pendidikan anti korupsi sejak dini dengan melarang anak untuk melakukan hal yang tidak terpuji. Kebaikan dimulai dari lingkungan keluarga. ...102,3 Motion FM bersuara tiada henti mengudara untuk negeri. Motion People, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di seputar Nusantara. Berita selanjutnya, di masa pandemi ini banyak masyarakat Indonesia yang terkena PHK. Hal ini tentu membuat mereka harus memutar otak untuk mendapatkan penghasilan. Salah satu bisnis yang menjanjikan adalah berjualan akuarium kaca. Untuk lengkapnya, saat ini kita sudah bersama reporter Rahmat Nuris. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Avi dan Bintang. Motion People, penjualan akuarium kaca meningkat saat pandemi COVID-19. Hal itu disebabkan karena masyarakat ingin mencari rutinitas lain saat work from home. Salah satunya dengan memelihara ikan. Tingginya permintaan pasar terhadap akuarium kaca dapat menjadi peluang bisnis baru bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Salah satu yang sudah merasakan dampak dari meningkatnya penjualan akuarium saat pandemi, yaitu pedagang di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta atau PASTI, Sunaryadi. Ia mengatakan saat awal pandemi akuarium laris manis. Pembelinya mulai dari anak muda hingga orang tua. Dulu pengunjung kebanyakan datang hanya membeli akuarium ataupun perlengkapan lain terus langsung pulang. Dan kebanyakan mereka sekarang muter-muter dulu baru beli. Tapi alhamdulillahnya penjualan akuarium tetap tinggi dibandingkan sebelum pandemi kemarin. Motion People, tingginya minat akuarium kaca juga berdampak pada penjualan kaca lembaran. Pengrajin kaca di Bukisan Yogyakarta, Alex Febrian mengatakan penjualan kaca meningkat saat pandemi. Mayoritas pembeli datang untuk membeli kaca lembaran sebagai bahan membuat akuarium. Pembeli yang datang mayoritas adalah pengrajin akuarium skala kecil untuk membeli kaca lembaran yang sudah dipotong, kemudian akan dirangkai dan selanjutnya dijual. Tentunya langkah ini dapat meminimalisir tenaga dan kerusakan kaca, namun tetap mendapatkan untung yang lumayan. Kalau untuk akuariumnya emang banter di zaman itu, zaman awal-awal pandemi dan munculnya iwak channel. Motion People, keuntungan yang bisa didapatkan dari berjualan akuarium kurang lebih Rp50.000 per akuarium. Pengrajin akuarium Siman Junta mengatakan, akuarium yang dibuat menggunakan kaca mulai dari ketebalan 3 hingga 12 mm. Semakin tebal kaca, semakin mahal pula harga akuariumnya. Pengrajin yang telah 20 tahun menekuni usahanya ini mayoritas menjual kepada pedagang partai besar di luar kota Yogyakarta, namun tetap melayani pembeli eceran. Simanjuntak juga menambahkan dalam masa pandemi ini dapat menjual akuarium minimal 20 buah tiap harinya dan meraup untung hingga mencapai Rp50 juta sejak awal pandemi. Cuman pas pandemi ini ada permintaan ecerannya memang agak naik. Tapi kalau untuk saya sih ngomongnya ya ada peningkatan sedikit. Tapi di pengecernya. Motion People, harga untuk satu buah akuarium berukuran panjang 1 meter berkisar dari Rp130 hingga Rp250.000 tergantung lebar akuarium dan ketebalan kaca yang digunakan. Demikian Rahmat Nuris melaporkan untuk seputar Nusantara. Kembali ke studio. Pebisnis di era pandemi memang harus pintar mencari celah untuk mendapatkan keuntungan ya Bintang? Benar Avi, semakin kreatif maka konsumen akan semakin tertarik untuk membeli produk kita. Nah, selain perekonomian, kita juga harus peduli dengan lingkungan sekitar kita nih Bintang. Salah satunya adalah sampah. Karena sampah telah lama menjadi masalah lingkungan yang sangat serius. Setuju Avi, bertonton sampah yang menumpuk telah menjadi tempat berkembang bagi kuman dan juga sumber pencemaran lingkungan.
Tapi tahukah Motion People, mulai dari memilah sampah anorganik milik pribadi dan beri penanganan yang tepat, Motion People sudah bisa lindungi bumi bahkan bantu pendidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter Febi Diah di Klaten. Silahkan Febi. Baik, terima kasih Afi dan Bintang. Motion People membicarakan masalah sampah memang tidak ada habisnya. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Sampah Nasional atau SIPSN, timbulan sampah di Indonesia pada 2020 lalu adalah sebanyak 34,5 juta ton per tahun. Artinya, dalam setiap hari ada sekitar 94.000 ton sampah yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk Indonesia. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya, Rosa Vivian Ratnawati menyebutkan rata-rata penduduk Indonesia menyumbang 0,5 sampai 0,7 kg sampah per harinya. Satu hari kalau di kota besar itu asumsinya satu orang 0,7 kg per hari per orang. Kalau di kota kecil biasanya 0,5 kg per hari per orang. SIPSN juga mencatat sekitar 56,6% sampah berhasil dikelola sepanjang tahun lalu, sedangkan sisanya 43,4% sampah tidak terkelola. Melihat fenomena ini, gerakan sampah untuk sekolah hadir dalam bentuk kegiatan berdonasi sampah terpilah. Fokusnya adalah untuk mengurangi sampah anorganik yang tidak dikelola dengan baik sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan. Koordinator Sampah untuk Sekolah, Ruri Putri Kerswanto mengatakan 100% hasil dari donasi yang terkumpul akan dipergunakan untuk beasiswa sekolah anak-anak di Klaten, Jawa Tengah. Jadi kalau misalkan biasanya kita di bank sampah nyetor sampah terus dapat rupiah, tapi kalau di sampah untuk sekolah, teman-teman atau nasabah yang menyetorkan sampahnya tidak akan mendapatkan rupiah, tapi mendapatkan kebahagiaan karena semua hasil rupiah yang didapat dari sampah yang disetorkan digunakan 100% untuk beasiswa pendidikan anak-anak. Pandemi bukanlah penghalang untuk berbagi. Justru pandemi ini adalah salah satu alasan untuk bisa menjadi lebih perhatian dengan masyarakat sekitar. Seperti yang dikatakan oleh Mita Hapsari, salah satu nasabah dalam komunitas sampah untuk sekolah, di mana ia bisa mendapatkan rasa senang ketika sisa konsumsi terpilah miliknya bisa mendapatkan nilai ekonomis dan juga bermanfaat bagi anak-anak sekolah. Dan saya suka banget karena pertama, sisa konsumsi terpilah saya bisa dimanfaatkan, kemudian memiliki nilai ekonomis, dan yang ketiga, donasi itu juga bisa mendatangkan manfaat untuk anak-anak sekolah. Motion People, hal kecil seperti memilah sampah anorganik milikmu sendiri, lalu menyumbangkannya kepada sampah untuk sekolah, kamu sudah bisa menjadi bagian dari pahlawan masa depan, karena telah ikut andil dalam melindungi bumi dan juga pendidikan anak-anak. Menjaga lingkungan sekaligus bantu pendidikan anak-anak. Seberharga itu loh sampahmu jika kamu perlakukan dengan benar, Motion People. Dari Klaten, Febi Diah melaporkan untuk Seputar Nusantara. Kembali ke studio, Afi dan Bintang. Motion People, kampung mural di Yogyakarta curi perhatian wisatawan. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Seputar Nusantara. Garis hitam dan putih di jalan bukanlah sekedar lukisan. Gunakan zebra cross ketika ingin menyeberang. Jangan lupa tengok kanan dan kiri, kemudian mulai menyeberang dengan mengangkat satu tangan. ...102,3 Motion FM, bersuara tiada henti mengudara untuk negeri. Motion People, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Seputar Nusantara.
Tembok di pinggir jalan biasanya kumuh tak terurus dan membuat lingkungan terkesan kumuh. Hal itu membuat warga Kampung Taman Yogyakarta mengubah tembok kumuh menjadi media mural yang mempesona. Kampung yang letaknya dekat dengan objek wisata Taman Sari kini menjadi pusat perhatian wisatawan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Ervinda Zahra di Yogyakarta. Silahkan Ervinda. Terima kasih Afi dan Bintang. Tembok dalam gang kecil di tengah kota biasanya terkesan kumuh. Begitu juga dengan tembok yang berada di kampung taman dekat dengan tempat wisata Taman Sari terlihat sangat tidak terurus. Sekretaris Kampung Wisata Taman Sari, Anas Reza Wicaksono ingin mengajak warga setempat beserta seniman Yogyakarta untuk mengubah kampung yang semula kumuh menjadi tempat yang dapat dikagumi oleh wisatawan dengan menjadikan tembok kumuh sebagai media mural. Kita buat itu dengan tema ya, intinya kan tema tentang Taman Sari, kehidupan Taman Sari yang tetap tetap ingin menjaga tradisi terus bisa maju di era yang maju modern. Dia pakai baju adat seperti itu tapi pakai laptop. Dalam mengubah kampung taman menjadi lebih indah, Reza dibantu oleh seniman Yogyakarta, Anagard, untuk mengajak seniman lainnya ikut serta mengubah kampung taman dengan bakat yang dimiliki. Tidak hanya berasal dari Indonesia saja, Anagard mengajak seniman mancanegara seperti seniman dari Jepang untuk ikut serta dalam proyek tersebut. Dari Serbia, Yunani, Jepang, apa lagi? Lupa satu lagi nih, Finlandia. Udah buat karya di mural itu tidak pernah lagi membedakan latar belakang kita. Yang penting karyanya menarik dan dia mau terlibat di proyek mural, gitu. Esensi dasarnya untuk terlibat di sana. Gitu. Lukisan yang digambarkan di atas dinding pun beragam. Terdapat sekitar 30 ragam gambar yang terlukis sepanjang kampung taman yang memiliki panjang dinding sekitar 50 meter, mengambil tema besar tradisional Jawa yang dikombinasikan dengan era masa kini menjadikan mural semakin memiliki filosofi dan keunikan tersendiri. Dengan pengerjaan selama 2 minggu pengerjaan, tembok yang berada di kampung taman khususnya di RW 8 kini cukup mempesona. Seperti yang dikatakan wisatawan Ridwan bahwa kampung taman lebih hidup dan terintegritas. Tempat ini memiliki nilai seni yang tinggi karena dari tembok yang kumuh seperti tidak terurus dapat berubah jadi media seni yang mempesona serta memiliki integritas yang tinggi. Mural menjadikan warna baru untuk Taman Sari sekaligus memperkuat karakter kampung taman sebagai kampung seni. Selain itu, mural sendiri akan menjadi daya tarik serta menjadi kawasan yang terintegrasi. Industri pariwisata tidak boleh berhenti melakukan inovasi sehingga dapat menjadikan kawasan menjadi semakin kuat karakternya. Dari Yogyakarta, Ervinda Zahra melaporkan untuk Motion FM, kembali ke studio. Dari Yogyakarta beralih ke Purbalingga. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan ciri khas bahasa ngapak ini mempunyai sebuah keunikan, yaitu perpustakaan bergerak. Untuk lengkapnya, saat ini kami sudah bersama reporter Gabriela Dia. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Afi dan Bintang. Motion People, Taman Baca Masyarakat Limbah Pustaka Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon kembali menorehkan prestasi di bidang literasi. Limbah Pustaka berhasil masuk 20 pemenang Gramedia Reading Community Competition atau GRCC 2018 dan memperoleh juara 2 kompetisi tersebut pada regional Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Menurut pendiri Limbah Pustaka Raden Roro Hendarti, komunitas ini mencoba memadukan antara pengelolaan perpustakaan dan bank sampah. Latar belakang kami mendirikan Limbah Pustaka, yang pertama terjadi penurunan yang gratis terhadap pengunjung perpustakaan. Yang kedua, kami ingin mensosialisasikan tentang peduli literasi dan peduli lingkungan. Ketiga, kami ingin menciptakan tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk mengurangi kenakalan remaja. Pendiri gerakan sosial ini melibatkan 15 relawan yang juga warga desa Muntang. Mereka secara bergantian mendatangi rumah warga untuk mengumpulkan sampah anorganik, mengadakan penimbangan sampah, pemilahan sampah, dan membersihkan lingkungan bank sampah. Menurut relawan Limbah Pustaka, Mulan,
ia ingin menularkan hal positif kepada pemuda sekitar dengan mengikuti kegiatan di limbah pustaka. Terus nilai-nilai yang ingin saya tularkan kepada anggota atau remaja yang lain agar mereka itu lebih tertarik untuk membaca dan melakukan kegiatan positif di limbah pustaka daripada mereka melakukan kegiatan yang tidak berguna. Sampah yang dikumpulkan masyarakat akan disetorkan ke bank sampah. Kemudian nantinya akan ada tim relawan yang memilah. Kategori yang diterima oleh bank sampah yaitu sampah plastik dan sampah lain yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Sampah itu nantinya akan diolah menjadi kerajinan dan kemudian dijual. Menurut salah satu masyarakat Desa Muntang, Siti Rohimah, adanya limbah pustaka dapat menjadi tempat berkarya bagi masyarakat sekitar. Sejak saya mengetahui limbah pustaka ini, saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali karena limbah pustaka ini sangat berguna sekali bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Muntang. Di samping memanfaatkan terutama bagi saya pribadi, tidak merasa kalau saya itu di usia yang senja ini masih bisa berkarya dan berkarya. Motion People, limbah pustaka telah menjadi kanal kemanusiaan yang berorientasi memberdayakan warga sekitar melalui literasi dan pemanfaatan sampah. Demikian Gabriela Dia melaporkan untuk Seputar Nusantara. Kembali ke studio. Baiklah Motion People, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Seputar Nusantara edisi hari ini. Dengarkan terus Seputar Nusantara yang tentunya hanya bisa Anda dengarkan di 102,3 Motion FM, bersuara tiada henti mengudara untuk negeri. Motion People, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan juga menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saya Bintang Indra. Dan saya Safira Afi, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seputar Nusantara, setiap hari jam 8 pagi hanya di Motion FM. 102,3 Motion FM, bersuara tiada henti mengudara untuk negeri.